Anda biasanya ketika bangun, sebagai alarm sudah bangun tapi masih malas. Ini ada tips supaya mengusir malas ketika bangun tidur. Yang pertama, lakukan senam kecil atau lari kecil. Ya cukup 42 kilometer gitu, ya kan? Lari 42 kilometer berapa menit? Kalau lari-larinya jangkanya besar memang 42 km itu jauh. Tapi kalau larinya kecil 42 km itu dekat. Dekat gimana? Kilometer mah sama aja. Nggak berubah dong kilometernya. Kalau Anda langkahnya jauh-jauh dan cepat itu 42 km itu terkesan jauh. Tapi kalau lari kecil santai 42 km itu dekat. Dekat apa? Orang berpikiran bahwa di hutan itu sejuk, di hutan itu dingin. Iya. Itu sebenarnya salah. Saya melakukan penelitian, hutan itu sebenarnya justru panas. Gimana hutan kan banyak udaranya di sana bagus, pohonnya tinggi, rindang. Jadi pasti sejuk udaranya. Anda tahu Tarsan yang hidupnya di hutan? Kenapa dia nggak pakai jaket kalau di sana dingin? Hidup ini perjuangan. Iya. Bahkan orang yang kalah pun itu berarti dia sudah berjuang. Orang yang tidak pernah berjuang tidak pernah merasakan kalah. Itu pentingnya hidup. Apalagi dalam urusan cinta. Kalau cinta tidak bisa memiliki, untuk apa diperjuangkan? Itu adalah pikiran yang salah total. Karena sebenarnya bahkan ketika Anda sudah memiliki pun bukan. Pria itu rata-rata tahu jalan menuju hati wanita. Iya. Kalau wanita itu rata-rata tidak tahu jalan menuju akal pria. Iya. Artinya apa? Secara personal, pria itu lebih bisa melakukan pendekatan daripada wanita. Wanita itu biasanya ingin hidup dengan cinta. Kalau pria itu mencintai untuk hidup bahagia. Pemimpin kayak gini bahaya nih, karena multitafsir, apa yang semua diomongin itu persepsinya bisa beda-beda. Dengan wanita kan biasanya pengen dianggap selalu benar. Nah sekarang ada meme nih, ini yang bisa menunjukkan kepada kita semua. Katanya cewek itu sama dengan selalu benar. Iya. Bos juga begitu, sama dengan selalu benar. Kalau bos lu cewek, kelar hidup lu. Langsung kita ke notulen, silakan Kang Maman. Nah. Atau bentar Pak, maaf aja Pak. Ya. Bapak bisa hasil dari dia apa tadi? Nggak ada, dia sih cuma surveinya aja. Jangan nggak. Aduh. Oh, saya ulang dari pertama. Nggak usah. Max lu tuh kan. Nggak usah. Ada Pak. Kita dapat banyak faedah Pak, banyak faedah Pak. Cerah. Cerah hidup saya Pak, cerah. Iya. Udah pokoknya dapat banyak aja. Beres. Ya udah Pak. Ya. Baik. Silakan notulen. Undang-Undang Nomor 2 2002 membolehkan warga sipil yang berprofesi punya risiko tinggi untuk memiliki senjata api. Tetapi harus melewati serangkaian tes dan tiap tahun dievaluasi. Mereka itu yang boleh punya senjata api: Menteri, anggota MPR, DPR, Sekjen, Dirjen, Irjen, Sekap, Gubernur, Wagub, Sekda, sampai pejabat instansi pemerintah golongan 4B. Termasuk pejabat swasta, komisaris, preskom, presdir, purnawirawan TNI, perwira tinggi dan perwira menengah, juga profesional, pengacara senior dan dokter praktek. Itu dibolehkan sehingga menurut data ada 18.030 senjata api legal dipegang di tangan sipil. Tapi ada 41.000 yang tidak legal di Indonesia. Pertanyaannya seperti yang dikatakan AAD nih, mereka bisa amanah nggak? Terbayang nggak kalau mereka ditangkap KPK, mereka menodongkan pistol itu ke aparat-aparat KPK? Semoga itu tidak terjadi. Manusia sejati adalah yang memiliki pemikiran yang tajam, sikap yang santun, yang dikendalikan oleh hati. Karena senjata yang teramat ampuh bukan senjata api, tapi senjata hati. Senjata hati adalah orang yang mampu dan berani memberi maaf kepada seseorang pada saat ia sebenarnya mampu mengacungkan dan menodongkan senjata untuk melakukan balas dendam. Konklusinya, orang yang berjiwa besar tidak mengandalkan senjata api tapi senjata hati,
yang punya 2 peluru utama, pemaaf dan penyabar. Dengan senjata api kita hanya melahirkan benci dan sakit hati. Dengan senjata hati kita membangun damai. Iya. Semoga banyak manfaatnya ya. Pada malam hari ini dan kenyataan yang ada yang dipergunakan oleh para penyalahgunaan senjata itu, kebanyakan senjata apinya adalah senjata rakitan. Tetapi dengan dilegalkannya yang namanya senjata api, diyakini akan menambah daftar kekerasan di Indonesia semakin banyak. Kita berharap bahwa hidup ini aja sudah keras, jadi lebih baik selamatkan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang.